Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qad fillah azallah Bapak jemaah Masjid Al-Razak rahimahullah, alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Yang saya kalau kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah itu, maka tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya meskipun dengan alat hitung yang secanggih apapun, dengan server yang sebesar apapun. Ya. Karena Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita yang harus kita syukuri selalu, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Karena Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita patut bersyukuri dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? Ni'matani maghbunun fi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Orang akan merasakan betapa nikmatnya kesehatan itu justru tatkala ketika dia diberi sakit. Baru dia seringkali menyadari, acap kali menyadari betapa nikmatnya kesehatan, sehingga dia harus mengeluarkan sekian hartanya untuk bisa mengobati penyakitnya. Hadirin sidang subuh ya, kajian subuh, rahimahullah. Saya hari ini menggantikan ya Ustaz Mahfud yang tahanan, jadi saya akan mencoba untuk membawakan tema yaitu tentang tunaikanlah hak tetangga. Tunaikanlah hak tetangga. Jadi kita tentu sebagai manusia sosial ya, itu akan berinteraksi dengan tetangga kita. Tidak akan pernah lepas manusia itu dalam kehidupan bertetangga. Di dalam Islam pun itu menggariskan tentang etika sosial, etika bertetangga, sehingga dari situlah akan terjalin hubungan atau muamalah yang harmonis gitu ya, hubungan yang saling tolong menolong, saling toleransi, menghindarkan dari berbagai bentuk-bentuk buruk sangka atau menyakiti tetangga, kemudian juga bagaimana bisa menciptakan keamanan, ketentraman dalam kehidupan sosial. Maka ini semua diatur dalam ajaran kita dalam Islam. Jadi tetangga itu merupakan sosok yang akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Jarang tetangga itu lebih tahu
dulu ya, keadaan kita ketimbang kerabat kita yang jauh misalnya, ya kan? Ada lebih tahu dulu adalah tetangga kita, bagaimana keadaan kita misalnya tiba-tiba jatuh sakit, ya, atau ya maaf katakanlah kecelakaan misalnya, nah itu, nah, atau rumahnya kebakaran misalnya, itu yang tentu yang lebih tahu dulu adalah tetangga. Mungkin lebih tahu kerabatnya yang di Sumatera misalnya, atau di Kalimantan, atau di tempat yang lain. Nah, oleh karena itu di sini penting bagi kita untuk bisa berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyahsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Berbuat baik kepada tetangganya. Rasulullah SAW di sini menjadikan parameter seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir adalah salah satunya dengan dia berbuat baik kepada tetangganya. Dalam hadis yang lain disebutkan ahsin mujawarata man jawaraka takun muslimah. Berbuat baiklah ya, kepada tetanggamu ya, takun musliman bisa ya engkau menjadi seorang muslim sejati. Jadi dikata seorang muslim sejati itu apa? Yaitu dia berbuat baik kepada tetangganya. Dua hadis ini mengindikasikan bahwa berbuat baik atau ihsan ya, kepada tetangga itu merupakan simbol kesempurnaan iman dan Islam seseorang, keimanan dan keislaman seseorang. Kenapa? Karena antara iman dan akhlak mulia ya, dia terhadap tetangganya itu berbanding lurus. Artinya semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin mulia seharusnya ya, akhlaknya kepada siapapun, termasuk kepada tetangganya. Nah, dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan arti pentingnya kedudukan tetangga. Beliau mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jar." Mazala Jibril yusini bil jar. Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga. Hatta zonantu lahu sayuarisu, sampai aku mengira ya, tetangga ini akan dapat warisan. Insyaallah ya. Sampai aku mengira tetangga itu akan mendapat warisan. Saking pentingnya tetangga, seolah tetangga kita ini juga ahli waris gitu. Nah, di sini dilihat oleh Bukhari Muslim. Nah, kemudian hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan makna berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga, Syekh Nazim Sultan itu pernah menerangkan dalam kitabnya Al-Qawaid wal Fawaid. Ini sebuah kitab syarah dari hadis Arba'in, yaitu dengan melakukan beragam perbuatan baik kepada tetangga sesuai dengan kadar kemampuannya. Itu kemampuan masing-masing berbeda-beda. Misalnya seperti memberi hadiah pada tetangga, mengucapkan salam, tersenyum ya ketika berjumpa, bersua. Kalau di Majar itu kami
menyebutnya dengan membudayakan 6S sekalian. Apa itu 6S? Yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, sabar. Gitu ya. Senyum ya, kepada sesama tetangga. Ya. Dan kalau ketemu tetangga harus dulu bukan ya kan. Kemudian sapa, jadi saling menyapa. Ucapannya yaitu dengan ucapan salam, ya. Ucapan salam. Jangan cuma say hello gitu ya, tapi dengan salam. Ya. Jadi itulah sapaan Islam ya, dengan ucapan salam, dan ucapan salam ini pahalanya banyak ya. Assalamualaikum itu 10 kebaikan. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga 30. Jadi selain itu doa ya, juga kita mendapat pahala, dan itu juga menjadi syiar ya, bagi ajaran Islam dengan salam. Kemudian juga sopan santun, nah, ini jelas ya, sopan santun baik dalam perkataan maupun dalam tindakan, tidak sombong ya, ramah dan sabar. Ulama menurutkan sabar itu ada 3. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kedua, as-sabru anil maksiyah, itu sabar dari berbuat maksiat, artinya menahan diri dari berbuat maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru inda musibah, itu sabar ketika ditimpa musibah. Nah, hadirin yang berbahagia, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya, ya Rasulullah, aku memiliki 2 orang tetangga, maka kepada siapakah aku berikan hadiah ya, di antara mereka berdua? Jadi ini ceritanya Aisyah ingin memberikan hadiah kepada tetangganya, tapi cuma ada 1. Maka kepada siapa aku berikan hadiah itu? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ila aqrabuma minki baban, yaitu pada tetangga yang lebih dekat jarak pintu rumahmu, dengan jarak pintu rumahmu. Jadi, nah, cuma masalahnya sekarang pintu rumah kita itu bisa ada pintu rumah ke belakang gitu ya. Maka yang mana? Maka itu yang biasa kita melewatinya sehari-hari. Itu pintu utama, pintu gerbang. Itulah yang dimaksud ya, sebagai penentu jarak ya, dengan rumah tetangga kita. Imam Al-Bukhari menulis judul bab khusus ya, dalam kitab Sahihnya, itu bab hakul jiwa fi qurbil abwab. Bab hakul jiwa fi qurbil abwab, artinya bab tentang hak tetangga yang terdekat pintunya. Ini merupakan indikator perjalanan ya, pemahaman beliau, fakihan beliau terhadap nas-nas ya, hadis yang membahas tentang tetangga. Gitu. Baik, hadirin yang berbahagia, sekarang kita bicara tentang kriteria tetangga. Kriteria tetangga. Syekh Nazim Sultan memaparkan ya, kriteria tetangga ini ada 3. Ada 3.
Yang pertama, tetangga muslim yang memiliki hubungan kekerabatan. Pertama, tetangga muslim yang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan famili, hubungan keluarga. Jadi kalau di kampung-kampung ya, itu biasanya satu rumah dan rumah tetangga yang lain itu memang ada hubungan darah, ya kan? Seperti itu. Maka untuk tipe tetangga yang pertama ini itu memiliki 3 hak dirilis, memiliki 3 hak sekaligus. Yaitu apa? 1, hak sebagai seorang muslim. Ya. Nanti kita akan bahas hadisnya, ada salah satu hadis ya, hakul muslim, ya, situr gitu ya. Kemudian yang kedua, hak ya, sebagai kerabat, hak sebagai kerabat. Dan yang ketiga, hak sebagai tetangga, hak sebagai tetangga. Itu harus kita tunaikan. Itu harus kita tunaikan. Kemudian yang kedua, yaitu tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Ya. Tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Misalnya di kompleks perumahan ini, ya. Apa namanya pasar itu? Montreal, ya kan? Montreal. Nah, saya rasa kebanyakan tidak ada hubungan kekerabatan kali ya. Ya, nah, maka di sini ada 2 hak. Ya, dia sebagai seorang muslim, ya, dan hak tetangga, ya kan? Hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Ini harus ditunaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu tetangga non muslim, ya, atau kafir. Tetangga non muslim atau kafir. Nah, ini hanya memiliki 1 hak. Hak apa itu berarti? Hadirin sekalian. Iya, hak tetangga. Jadi jangan dikira mentang-mentang dia kafir, kita nggak punya kewajiban untuk menunaikan hak dia sebagai tetangga. Salah. Tetap kita tunaikan ya, hak dia sebagai tetangga. Karena kan sebagai seorang muslim kita tidak lepas dari bermuamalah kepada muslim. Dalam ini Islam mengajarkan untuk tetap juga berbuat baik ya, kepada tetangga kita meskipun dia kafir atau non muslim. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu itu pernah menyembelih seekor kambing. Kemudian dia bertanya kepada keluarganya, sudahkah kalian berikan sebagian kambing tersebut kepada tetangga kita yang Yahudi? Kemudian diulangi lagi pertanyaan beliau ini sampai 3 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya ya, untuk memastikan sebagian daging kambing yang sudah dimasak itu juga diberikan kepada tetangganya yang Yahudi yang beragama
Yahudi. Dia sahabat Abdullah menukil sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah kita bacakan. Mazal Jibril yusini bilja. Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang pentingnya tetangga. Hatta zanantu annahu sayyarithu. Sampai aku mengira tetangga itu akan mendapat hak waris. Nah, kriteria ini sejalan dengan penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari yang menyatakan bahwa penyebutan istilah tetangga mencakup tetangga yang muslim maupun kafir. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa penyebutan atau istilah tetangga mencakup tetangga muslim maupun kafir, baik dia ahli ibadah maupun fasik, baik dia itu teman maupun musuh, musuh tetap kita berikan hak dia sebagai tetangga, baik yang satu negara atau dari negara lain, yang bisa memberikan manfaat atau yang mendatangkan madarat, yang masih kerabat maupun bukan saudara, bukan hubungan famili, yang dekat rumahnya maupun yang jauh. Jadi hadirin berbahagia, Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini menjelaskan bahwa tetangga itu ternyata memiliki makna luas. Jadi ada makna tetangga secara spesifik, yaitu yang tadi adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, aqrabuna baban, gitu, yang paling dekat pintu rumahmu. Ya, kalau Imam Zahabi itu pernah juga menjelaskan yaitu yang jaraknya 40 rumah, begitu. Cuma kalau sekarang, apalagi kalau di daerah-daerah yang padat, itu 40 rumah itu mungkin hanya berapa meter, iya kan? Gitu. Jadi pedagang ini menjadi kurang relevan untuk saat ini. Maka penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini lebih relevan, ya, yaitu tentang pengertian tetangga itu hendaknya dipahami dengan makna yang luas, Tetangga yang memiliki derajat tertinggi adalah yang terhimpun padanya seluruh sifat-sifat istimewa. Kemudian tingkatan selanjutnya yang banyak memiliki sifat-sifat buruk, dan yang terakhir yaitu yang paling sedikit sifat-sifat baiknya. Itu telah tetangga yang mulia. Nah, Syekh Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Ubaidi, ini beliau mengarang kitab Ushul Minhajul Islam, itu menjelaskan makna tetangga secara luas, dengan makna yang luas. Jadi istilah tetangga sebagaimana yang dikenal secara umum oleh manusia adalah tetangga yang hidup berdampingan rumahnya dengan kita. Namun sebenarnya parameter dalam masalah ini adalah keumuman lafaz, diumumi lafzi. Istilah tetangga mencakup setiap orang yang hidup bersama kita dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika dalam kehidupan pekerjaan, di toko, perdagangan, di masjid, di jalan,
maupun di tengah-tengah masyarakat umum. Itu bisa dimaknai sebagai tetangga yang sifatnya sehari-hari kita jumpai. Maka setiap insan yang berada di sekeliling kita itu adalah tetangga kita. Ya, setiap manusia yang berada di sekeliling kita dalam kehidupan sehari-hari itu adalah disebut sebagai tetangga kita. Ya, ini kata Syaikhul Rahman bin Abdul Karim Al-Tayyib. Termasuk pula dalam kategori tetangga ini adalah sebuah negara milik sekalian, yaitu dengan negara tetangga, jiran. Jiran itu artinya jamak dari jar, gitu sekalian. Jar. Jadi tetangga-tetangga. Jiran itu berarti tetangga-tetangga. Sekarang udah bahasa Indonesia ya, negara jiran kan gitu ya. Nah, itu dari bahasa Arab Indonesia. Kalau kita belajar bahasa Arab, semakin banyak kita belajar, semakin menyadari betapa banyak sekali kosakata bahasa Arab itu yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, menunjukkan saking kayanya hasanah perbedaan kata bahasa Arab. Jadi saya ulang, tetangga antar negara ini dinilai sama persis layaknya tetangga antar anggota masyarakat, gitu ya. Bahkan di Eropa, kalau nggak salah Belgia dengan Amsterdam, dengan Belanda, itu perbatasan tetangganya itu nggak ada. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita melangkah selangkah ke samping gitu, yang itu sudah perbatasan, maka itu sudah sudah beda negara gitu. Misalnya warga Belanda, ya, itu dia bisa saja ya, melangkah sekali langkah aja udah pindah ke negara Belgia. Saya lupa namanya, daerah mana ini yang pernah ke sana itu tahu, gitu ya. Nah, jadi sekat-sekat perbatasan negara itu sekarang udah nggak harus kontras gitu ya. Jadi itu berarti juga merupakan negara tetangga, ya kan? Dan harus kita kita berbuat baik sebagaimana tetangga dalam masyarakat kita sehari-hari. Nah, sekarang setelah kita tahu tentang apa itu kriteria tetangga, kita masuk subbab berikutnya, yaitu etika bertetangga atau hak-hak bertetangga. Ya. Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah ini pernah menjelaskan ya, tentang etika atau hak-hak bertetangga seperti ini. Yang pertama, hendaknya kita mencintai kebaikan ya, untuk tetangga kita sebagaimana kita menyukai atau mencintai diri kita sendiri. Saya ulang ya. Jadi yang pertama adalah kita mencintai kebaikan untuk tetangga kita sebagaimana kita mencintai atau menyukai kebaikan untuk diri kita sendiri. Ini penting, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi, ya, aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya atau di genggamannya, la yu'minu 'abdun, tidaklah seorang itu beriman, seorang hamba itu beriman,
hatta yuhibba lijani, sampai dia mencintai tetangganya. Yang syaratnya disebut minal khair, itu kebaikan tetangganya. Al-Qur'an al-Akhir, atau beliau juga berkata di proyeknya syak di sini baru, yaitu berbuat baik kepada saudara. Ya, maksudnya seperti itu. Ma yuhibbu li nafsihi, ya. Mencintai apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi dia mencintai tetangganya, atau dia mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini yang pertama. Kalau digambarkan, ya misalnya kita bergembira, ya, senang, jika tetangga kita juga ikut senang, ya. Kita senang ditolong, ya, orang lain, maka kita harus senang juga menolong tetangga kita, ya. Kita senang, ya, diundang, ya, oleh tetangga kita, kita juga sebenarnya senang mengundang ke tetangga, dan lain-lain. Berbagai hal yang kita sukai, yang kita cintai dalam hal kebaikan tentunya, ya, itu maka hendaknya kita tunaikan juga untuk tetangga kita. Baik, sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu jika tetangga ditimpa musibah, jika tetangga ditimpa musibah atau kesulitan, ya, maka bantulah, maka sebisa mungkin dibantu. Ini sesuai dengan firman Allah SWT, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surat Al-Maidah. Saling tolong menolonglah, saling bantu membantulah, saling bergotong royonglah, ya, kalian dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan saling tolong menolong, jangan saling bantu membantu, jangan saling berkongsi, ya, berkomplotan dalam perbuatan permusuhan dan dosa. Keumuman hadis, keumuman firman Allah ini berlaku juga dalam hal tetangga di Ustaz. Ya, dengan tetangga kita, yaitu apa? Tetangganya menolong membantu tetangga kita. Jadi kita kalau misalnya tetangga kita, ya, namanya kehabisan air, misalnya, ada air kita, kan? Kita beri bantuan air, ya. Kalau kebakaran, kita bantu tudikan padamkan. Pada musibah, kita bantu. Jangan kita membebani tetangga itu yang semakin tertimpa musibah, ya, menjadi semakin terbeban dan semakin merepotkan, gitu ya. Justru kita apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Cuma masalahnya ada suatu perumahan, ya, di sini tidak, ya, itu kehidupannya itu nafsi-nafsi, ya, kehidupannya nafsi-nafsi. Apa maksudnya? Yaitu sesama tetangga itu ya hidup sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, tidak peduli dengan tetangganya, ya. Nah ini pernah kami alami di saya. Waktu saya bercerita sendiri, ya. Saya kan tinggal di Bogor, ya.
kita maksimal. Nah, terus pada tahun 2000 ya, 2000 itu kakak saya minta ya untuk menempati menjadi rumahnya ya, di daerah Pasir Mulia, Kompleks PBB. Itu kompleks perumahan pegawai ambil kehujanan. Ya. Nah kebetulan dengan saya pas sedang dinas di Selatan Aceh, gitu ya. Nah, sehingga kita rumahnya di itu. Tapi jarak satu rumah dengan ini kayak sini juga ya. Jadi luas-luas gitu. Nah istri saya nggak betah, gitu. Istri saya nggak betah. Bilang ke saya bilang juga akhirnya ke kakak saya gitu. Maaf saya nggak bisa lagi tinggal di sini gitu kan. Akhirnya terus pindah kita. Di situ cuma 1,5 tahun ya, 1 tahun lebih. Jadi memang tidak dipungkiri kehidupan tetangga itu macam-macam, ya. Ada yang buyut, ya, buyut terus harmonis, ya, akrab, ya. Tapi ada juga yang nafsi-nafsi, ya. Itu sulit dihindari, ya. Dan kan di kita ya, bisa melihat ya, itu satu apartemen itu pada, ya, itu bisa nggak kenal dengan sampingnya. Padahal satu lantai, ya. Itu masing-masing sendiri-sendiri juga. Jadi nggak mesti sana tuh semuanya berarti ya Islami secara totalitas sebenarnya juga manusia. Jadi walaupun secara akidah atau itu akan alhamdulillah ya atas fadlilah ya dan karunia Allah. Ya. Namun ini menunjukkan bahwa dalam realitas hari itu faktual. Ya. Nah ini menjadi catatan bagi kita bagaimana kita bisa menyesuaikan diri adaptasi ya, dalam hal ini. Tapi ya, ittaqullah mastata'tum. Nah, itu kaidah kita. Jadi kita bertakwa kepada Allah itu semampu kita. Ya, terus ini jangan dipahami semampu kita itu berarti salah adanya, tidak, salah itu. Ya, semampu kita itu berarti menggunakan sebenar kemampuan kita yang semaksimal mungkin. Ya, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, takwa kepada Allah, termasuk dalam hal melaksanakan hak ya, tetangga, gitu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa mu'min alladhi yashba'u wajahu ja'i' ila janbi." Bukanlah seorang mukmin sejati ya, orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ini bukan mukmin sejati. Jelas ya, bukanlah mukmin sejati. Ya, itu orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, yaitu adalah kita peduli dengan tetangga kita. Bagaimana mungkin kita hidup berkecukupan, ya, selalu kenyang, terjamin, ya, asupan makannya, tapi ternyata tetangga kita itu ya, kelaparan, ya. Bisa makan sekali sehari aja enggak bersyukur, ya. Enggak ada ya, hasil dibeli, bau dibeli, enggak ada uang. Nah ini bukan seorang mukmin sejati.
Ini menunjukkan pentingnya kita peduli dengan tetangga. Kemudian yang ketiga adalah syariat. Hindari hal-hal yang bisa menyakiti tetangga. Nah, hal yang ketiga ya, atau etika bertetangga yang ketiga, yaitu hindari hal-hal yang bisa menyakiti tetangga. Ya. Baik itu berupa perbuatan maupun perkataan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'li jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Di sini dikatakan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Dalam bentuk apapun, ucapan, misalnya ghibah, utang kita itu kemarin gini, misalnya, atau dengan perbuatan, misalnya menghalangi jalan dia, misalnya asal membuang sembarangan, membuang sampah ya, di depan rumahnya, misalnya. Atau yang lainnya, membuang sesuatu yang menyebabkan dia harus celaka, biasa atasan yang lain. Yang seperti ini haruslah dihindari. Kemudian yang keempat, kita bersihkan ya. Yang keempat yaitu memenuhi undangannya jika diundang. Memenuhi undangannya jika diundang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hakul Muslim 'ala Muslim faqsu." Dalam ayat situ, hak Muslim dengan Muslim yang lain itu ada 5. Rabbus salam, apa yaitu menjawab salam. Wa'iyadul marid, yang kedua adalah menjenguk sakit, orang sakit. Wattiba'il janaiz, yang ketiga yaitu mengantarkan jenazah. Wajibatul da'wah, yaitu yang menjawab undangan atau memenuhi undangan. Dan yang kelima watashmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin ketika dia mengucapkan hamdalah. Tashmitul atis. Nah ini sebenarnya hak muslim secara umum, baik itu tetangga kita maupun tidak, apalagi kalau dia adalah tetangga kita. Min babil aula istilahnya syariat Islam, harus lebih diutamakan lagi. Dalam hal ini poin kita yaitu pada memenuhi undangan, wajibatul da'wah. Karena walimah misalnya, wah saya ada acara keluarga mau jalan-jalan refreshing, tentu ini lebih wajib memenuhi undangan daripada hanya sekedar jalan-jalan ya, rekreasi misalnya. Jadi ini poin yang keempat, itu memenuhi undangan. Sebenarnya bisa kita perluas juga di sini, yaitu dari hadis ini, wa'iyadatul marid, menjenguk seorang sakit, apalagi tetangga kita sudah berhari-hari nggak sholat di masjid, ternyata sakit, kok nggak dijenguk. Nah ini, ya. Misalnya kalau
di BKJKM yang aktif itu biasanya bersama-sama memobilisasi gitu ya. Misalnya habis sholat gitu ya, bersama selesai gitu habis kajian terus sama-sama bareng-bareng gitu ya. Karena kita yang sakit di rumahnya. Kalau pas ada dirawat di rumah sakit ya janjian untuk menerima di rumah sakit begitu. Ini hak ya, sebagai muslim dan juga sebagai tetangga. Ya. Nah, yang kelima diri saya yaitu ya, bersikap toleransi pada tetangga selama bukan dalam perkara maksiat. Bersikap toleransi pada tetangga selama bukan dalam perkara maksiat. Toleransi di sini artinya ya mempersilakan, membiarkan gitu, ya, belajar. Tapi kalau sudah maksiat maka ini ketukaran, ya. Maka dalam ketukaran Rasulullah SAW bersabda, "Kalau amin ketukaran paling juga biru dia ini. Filmnya stabil, lebih bisa. Filmnya stabil, lebih baru di tidak akan di barang siapa yang melihat kemukaran maka adalah diubah ya, dengan tangannya, dengan kewenangan yang dia miliki, kekuasaannya. Ya. Kalau misalnya dia ketua RT, ketua RW gitu, itu punya power, ya kan, untuk menegur, mencegah ya, kemukaran ini. Kalau nggak mampu dengan lisannya, itu dengan nasihat, ya, baik, ya, belajar ngopi bersama terus di nasihat, ya kan. Kalau juga nggak mampu, ya, nggak PD misalnya, cancel gitu, ya minimal dengan hatinya, dia mengingkari dengan hatinya terhadap kemukaran itu. Intinya. Kalau kita membutuhkan bantuan, adalah kita membantunya. Ya. Kemudian dari berbagian yang keenam, ya. Ini ada 7 ya. Keenam, memberikan hadiah kepada tetangga, memberikan hadiah ya, kepada tetangga, meskipun itu hal yang sepele. Ya, yang receh, gitu ya, orang bilang yang receh. Ya. Nah, memberikan hadiah ini utamanya banyak dulu sekali. Nabi SAW bersabda, "Tahadal tahabu." Hendaklah kalian saling memberi hadiah, misalnya kalian akan saling mencintai. Ya. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, misalnya kalian akan saling mencintai. Dengan kita saling memberi hadiah itu akan menumbuhkan rasa cinta, ukhuwah, persaudaraan yang lebih dalam, masuk pada tetangga kita. Pernah Rasulullah SAW menasihati Abu Dhar radhiyallahu anhu, "Idza tabaqta maraqa fa'akhir ma'ahu." Ya, wahai Abu Dhar, jika kamu masak sayur, maka perbanyaklah airnya, kuahnya, gitu ya. Thumma ahla baitin min jirani. Kemudian lihatlah ya, keluarga tetangga, perhatikanlah keluarga tetangga. Fa'ashibu minha bima'ruf. Maka berikanlah sebagiannya kepada tetangga itu dengan cara yang ma'ruf, cara yang layak, ya, pantas. Jadi ini menunjukkan anjuran kita untuk memberi hadiah kepada tetangga kita, ya. Seringan, bikin misalnya kue, gitu ya. Nah, nggak ada salahnya kita berikan tetangga. Atau kita habis dari jalan-jalan, oleh-oleh, gitu ya. Sebagian kita berikan tetangga, gitu.
Nah biasanya kan itu apa namanya, mereka tanpa kita minta itu dan kita nggak berharap pun itu kita balik diberi juga, iya kan? Iya kan? Seperti itu. Jadi ini manfaatnya besar, bisa berlebihan. Ya. Meskipun dalam keadaannya, ya, tentu ya bahaya ya, yang basi misalkan, ya, atau yang sudah ada luasa gitu ya, itu banyak seperti itu. Yang terakhir, itu sekalian, tundukkanlah pandangan ya, terhadap Allah tetangga. Tundukkanlah pandangan terhadap Allah tetangga. Ini penting, ini maksud etika hak bertetangga. Dan mungkin berbicara tetangga kita, tajasus, mata-matai, ya. Itu apa? Nggak boleh. Ya. Mengintip, itu apa ya? Itu ngomong gitu. Ini apa? Ya. Tidak pantas. Yang seperti itu. Allah SWT berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Ya, katakanlah kepada kaum laki-laki beriman, adalah mereka menundukkan pandangan mereka. Memang ini ayatnya umum ya. Termasuk dalam hal ini sebagai keterangan para ulama, yaitu dalam hal bertetangga. Dan tunjukkan pada kita. Hanya dalam agama bertamu, ya, ini juga yaitu ya bahwa orang yang bertamu itu hendaknya jangan berdiri posisinya persis di depan pintu, ya. Tapi apa? Tapi sebaiknya di kanan atau samping kanan atau samping kiri, ya, seperti itu. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya agar kita nggak melihat aurat tetangga yang ada penghuni tetangga kita itu, ya, seperti itu. Apalagi sambil mengintip itu, saya bawa anak gitu, ini penasaran terus diintip apa kodenya gitu ya, ini bagus. Kita harus bisa berdiri anak kita, untuk yang tidak melakukan hal-hal yang seperti ini apa namanya, adab atau etika bertetangga yang berbeda. Ya, saya rasa cukup ya. Ya, maaf kalau mau saya nggak tahu ini ya berapa sih? Udah lewat kayaknya ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita beri kesempatan kalau ada yang bertanya. Oh, ya silakan. Silakan Bapak Ibu ya. Kita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada kasus seorang kenalan saya itu, dia membuka pengajian semacam kayak pengajian di rumahnya. Jumlahnya sih tidak banyak, mungkin sekitar 15 orang. Dan dalam pengajian ini tidak ada masalah, selama ini tidak ada masalah. Kebetulan ada orang Muslim, dia melihat itu, dia membuat juga satu acara di rumahnya dalam bentuk berilah nyanyi apa segala macam, kayak tandingan. Ya, apa yang terjadi kemudian tetangga yang dekat di situ tentu resah, nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur. Dan kasus ini kemudian diajukan kepada pihak RW dan RT.
ujungnya disuruh dua-duanya tidak ada kegiatan di sini. Jadi dimatikanlah kegiatan apa namanya tausiah di rumah tadi, karena juga ingin upaya yang ada di sana itu tidak ada gitu. Nah ini gimana sih? Sebab banyak yang protes karena mereka sudah jalan nggak ada apa-apa dengan tetangga. Kenapa gara-gara ada begini mereka disuruh berhenti? Apa sih pertanyaan itu? Baik, jadi ditanyakan ya, tentang adanya pengajian di salah satu rumah ya, yang selama ini sudah berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Kemudian ternyata ada keterangan muslim untuk dia bikin semacam kegiatan tadinya gitu ya. Dan waktunya bersama ya berarti ya. Oh, waktunya berbeda. Tapi dari sore itu sampai malam 3 orang. Terus kenapa dipertentangkan ya? Ini kan tidak relevan, dua-duanya kan berbeda. Masalahnya kaitannya dengan tetangga. Kalau yang di sebelah sini tidak ada rame-rame tetangganya karena memang tutup sama sekali di dalam rumah. Nah, Kalau yang satu ini dia bukan hanya di dalam rumah, sampai keluar rumah itu. Karena alasannya mereka mencari tempat yang di situ yang mereka bisa. Nah di sekitar itu adalah banyak orang Islam, apalagi banyak orang-orang dua. Mereka tidak bisa istirahat. Terus kalau nyanyi-nyanyi sampai mati bisa. Karena maghrib itu masih itu yang kemudian tidak masalah. Saat di pihak yang berstop, kemudian di sini marah. Orang yang tidak kajian dan mengganggu gara-gara itu tidak bisa. Itu kira-kira. iya, enggak tadi disampaikan oleh pihak RW ya, itu diputuskan untuk dua-duanya dibubarkan atau tidak dilanjutkan gitu ya. Tidak ada Alasannya apa? ya alasannya supaya nggak ribut aja, nggak rame-rame begitu. Karena yang non muslim ini tidak puas juga kalau mereka hanya mereka yang Islam. Oh, jadi yang muslim nggak mau diberikan kalau yang dia tutup gitu ya, gitu ya, kalau yang dia tutup. Ya, nah inilah masalah ya, faktual yang terjadi. Baik, kalau memang seperti itu, maka sebaiknya hindari konfrontasi, yaitu dengan cara membuat solusi membuat acara kegiatan pengajiannya di masjid, gitu, masjid. Mungkin ya, kenapa tetangga non muslim itu dia begitu karena dia merasa itu apa namanya dia dapat misalnya enggak gitu ya kan enggak dia seperti ini besar ini betul. jadi mungkin yang non muslim berargumen seperti itu, kalau betul dia ngomong itu dia merasa kalau dia dapat hak, kan saya juga punya hak dong, gitu ya. Jadi ini memang tidak lepas dari sifat hasad. Nah, kalau itu memang sudah kejadiannya seperti itu, ternyata nggak bisa ada mediasi untuk katakanlah damai, maka solusi terbaik ya adakan atau pindahkan pengajiannya di masjid. Dalam masjid, karena ini memang tempat ibadah, saya rasa kalau dia berakal itu akan toleran. Dia tidak mungkin menuntut yang enggak gitu ya, seperti itu. Jadi kalau ingin itu lagi melakukan kegiatan pengajian di rumah lagi, ya tidak ada salahnya
dikomunikasikan kepada tetangga tersebut. Bukan minta izin karena nggak ada kewajiban juga kita minta izin kepada tetangga untuk untuk kita melakukan pengajian di rumah kita, gitu ya. Tetapi kita paling tidak memberitahu bagi maaf kalau nanti misalnya ada ruang parkir yang terganggu misalnya gitu, lalu lintasnya gara-gara mungkin ada parkir mobil misalkan. Jadi yang sifatnya kalau di Jawa itu ya kita lembur, karena ini menyangkut hubungan interaksi dan tetangga kita. Ini jalannya menurut aja antara tempat pengajian dengan rumah parkir. Jadi kalau bilang kendaraan itu yang datang itu di lapangan yang tidak dibahas. Yang jadi masalah adalah kalau itu lebih jauh, mereka yang berpikir di sini mungkin dari sosial bisa menjadi cara tapi tidak ada yang ditangkap. Kalau yang di sini sampai ke jalan, itu masalahnya. Dan alasan mereka lalu juga mereka tidak diminta lain. Begitu itu mereka itu adalah orang-orang yang di luar juga kepada penilai mereka dia dalam komunikasi dengan ya, oke. Kalau itu solusinya, sekali lagi saya rasa ini tidak perlu dengan motor-motoran atau benar-benar. Tapi ini solusinya cari rumah yang tidak ada tetangga yang seperti di peraturan ini, gitu ya. Nah, kan tentu dari anggota jamaah itu tentu ada dong, ya kan, yang bersedia gitu untuk ditempati sebagai tempat pengajian, gitu kan. Jadi nggak mesti harus di rumah tersebut yang bertetangga dengan kafir itu, gitu. Bisa nggak seperti itu? Kalau berpindahnya apa makan? Ya intinya nggak ada salahnya dicoba dulu tadi ya. Karena ini kan tentu yang dimaksud tetangga kafir ini berbeda. Makna tetangga dalam arti yang spesifik kan, bukan dari makna yang luas yang tadi kita terangkan. Yang kita tadi terangkan makna tetangga ada dua secara spesifik, yaitu yang pintunya kalau dekat dengan rumah kita, ya kan, atau rumah berat gitu, dengan makna tetangga yang secara luas. Nah ini saya mau nanya nih, memastikan tetangga ini yang betul-betul bertetangga berdekatan gitu kan, yang non muslim ini. Oh gitu. Nah ini memang hasad ini murni. Ya, saya rasa masjid paling aman itu masjid, dan kita melangkahkan kaki kita ke masjid itu satu langkah itu menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat, gitu ya. Nah, kalau zaman dulu itu mungkin belum ada kendaraan ya yang semewah sekarang, paling mewah dulu kan mudah, sekarang bisa dengan motor atau mobil, atau keluarga gitu ya. Kalau saya ini menyebut putaran roda mobil itu juga akan dinilai sebagai pahala, begitu. Jadi banyak loh cara-cara yang mungkin tidak perlu konfrontatif atau tidak perlu menonton-nonton gitu ya, untuk mengatakan gitu. Ya, karena kalau kita
tetap istiqomah ya, dan sungguh-sungguh dalam apa namanya kita melaksanakan kegiatan pengajian atau amalan ketaatan lah secara umum. Pengajian kan merupakan salah satu bentuk amalan ketaatan. Maka Allah akan buka jalan-jalan ini. Nah, yang penting kita sungguh-sungguh kita berupaya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu kata Allah. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh ya di jalan kami, saya akan bukakan berbagai pintu-pintu jalan keluar. Insya Allah ya. Jadi saya hanya bisa memberi pandangan gitu ya. Saya tidak tahu ini relevan atau tidak untuk diterapkan di tempat Bapak ini, yaitu solusinya adalah ya di masjid. Ya. Kalau masih satu rumah, saya rasa nggak terlalu repot. Kecuali kalau harus di luar konteks gitu ya, itu mungkin repot atau jauh gitu. Apalagi kalau kita bandingkan dengan perjuangan para salafus soleh dulu, ya, mereka berjalan kaki Pak untuk mencari satu hadis saja, mereka harus berjalan kaki. Jadi sebenarnya relatif juga ketika katakan wah ini jauh, repot jalan kaki terlalu jauh, itu relatif ya, karena di zaman dulu yang mereka adalah sebagai generasi terbaik kita, itu mereka lebih repot lagi dari kita kan. Jadi kalau kita ingin merasa ringan hati kita, maka lihatlah sejarah biografi para salafus saleh kita. Itu pada mereka terberatnya perjuangannya berjalan kaki dari jauh gitu untuk mendapatkan satu hadis saja. Tidak tadi baca berapa hadis, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi insya Allah dengan motivasi seperti ini mudah-mudahan ada solusinya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Suka bersama Ustaz. Mungkin satu pertanyaan kalau ada dari bapak-bapak atau dari umat dari ibu. Pak. Jadi bertanya Ustaz, ya. Kalau boleh saya sebutkan nanti yang Bapak Ustaz tadi adalah tetangga berdasarkan level kedekatan dan posisi kita. Jadi yang dekat, kemudian lebih jauh dan lebih jauh lagi. Nah sementara saat ini kita juga berinteraksi secara virtual. Nah yang ingin saya tanyakan, apa saja langkah dalam bertangga kita dalam internet, misalkan bagaimana kita bersosialisasi di komen YouTube atau di platform lain, misalkan Instagram, TikTok atau lain-lain. Karena mungkin ini perlu sedikit lambat karena panduan apa saja yang perlu kita perhatikan dalam berinteraksi secara virtual. Terima kasih Ustaz. Baik. Nah, kalau berbicara tentang internet, ini kan dunia maya ya, yang sifatnya itu global, itu menembus sekat-sekat gitu ya, sekat-sekat kehidupan bertetangga. Sehingga dalam hal ini tentu berlakulah keumuman ya syariat Islam dalam bermuamalah dengan sesama Muslim atau sesama non Muslim, itu non Muslim. Jadi berlaku di situ, ya, secara umum. Ya, artinya kalau tadi yang kita bahas itu hak-hak bertetangga, ya tentu di sini sifatnya lebih umum gitu. Misalnya dalam mengucapkan salam itu secara umum ya berlaku, ya kan, berlaku. Kemudian mengunjungi orang sakit, misalnya kita ada grup WA gitu ya, ada saudara kita sakit, ya, kita
menjenguk ya, ini ada tulmari menjenguknya, meskipun bukan tetangga kita, ya kan? Nah, jadi atau kalau mau disebut tetangga itu tetangga di grup WA, gitu ya. Nah, jadi tetangga secara luas, gitu kan? Karena tadi para ulama juga membedakan dua mana tetangga, yaitu tetangga secara spesifik yang dekat dengan pintu rumah kita, dengan tetangga secara mana yang luas. Maka antar negara itu pun juga tetangga, negara tetangga, kita kenal istilah itu. Jadi apa namanya, akan kita berlakukan gitu ya, hak-hak itu secara umum gitu. Misalnya apa, ngantar jenazah ya, meskipun dia ada di kota, luar kota misalnya, itu apa namanya, tetap kita tunaikan hak dia sebagai seorang muslim ya. Tetangga jauh misalnya, istilahnya gitu, kalau mau disebut tetangga jauh misalnya ya. Saya jadi teringat waktu Ustaz Nani Yazid bin Abdul Jawas ya, meninggal di Bogor kan. Nah itu banyak ya kaum muslimin bertaziah ya, dari Solo, dari Jogja, dari Surabaya, itu pada datang gitu kan. Nah, jadi apa namanya, ini berlaku hak dia sebagai muslim secara umum begitu. Wallahu a'lam. Ya. Satu pertanyaan dari Muhammad. Oh ya, lewat tulisan. Ini ada upahnya juga berarti ya? Oh, mohon maaf, nggak saya disebut ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kegiatan vaksin dilaksanakan di rumah sedangkan di masjid sudah ada jadwal vaksin yang sedang berjalan? Mohon penjelasannya. Syukur. Baik, saya mau tanya dulu, untuk yang di rumah itu tentu ada alasannya. Apa alasannya mengadakan vaksin di rumah? Silakan. Sebelum Ustaz, alasannya karena suatu pertemanan gitu Ustaz. Satu pertemanan, oke? Ya, manajer dan suatu pertemanan karena untuk yang pengajarnya karena teman gitu Ustaz. Ya, oke, baik. Nah kalau alasannya itu, ya saya rasa tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, karena ini kan berlaku keumuman firman Allah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jadi berbagai saluran kegiatan tahsin gitu diselenggarakan di beberapa tempat itu saya rasa baik-baik saja. Ya, nah, di sini yang penting niatnya baik gitu ya. Innamal a'malu binniyat soalnya, itu menjadi penentu. Ya. Kalau misalnya niatnya ada tidak baik, misalnya untuk kadiman gitu ya, seminar gitu ya, atau kalau itu misalnya tidak kita sukai, ya supaya jangan, ya seperti itu tidak baik. Ini kan niatnya berarti nggak lurus gitu ya. Jadi kalau yang disampaikan tadi rasanya seperti itu, ya teman-teman biasanya, ya saya rasa ubah-ubah saja gitu. Dan ini juga bisa memberikan berbagai jalan-jalan kebaikan gitu kan, sehingga padamu atau audiens atau peserta vaksin itu bisa mendapatkan beberapa pilihan ya bisa ikut sini juga bisa ikut sana, sehingga semakin mendalam misalnya gitu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Saya sudah cukup pertanyaan. Saya kembalikan Ustaz untuk menutup kajian. Baik, hadir sekalian sebagai kita. Jadi kita sebagai manusia sosial tidak lepas dari kehidupan bertetangga. Maka syariat Islam telah mengatur sedemikian rupa bagaimana kita dalam menjalani kehidupan bertetangga. Tetangga secara makna spesifik yaitu
yang dekat dengan pintu rumah kita ataupun tetangga dengan makna yang luas, bahkan sampai antar negara tetangga gitu. Nah, maka dalam hal ini ya hanya kita tunaikan hak tetangga kita itu. Kita senang, kita suka untuk berbuat apa, kita mendapat kebaikan ya dari tetangga kita, maka hanya kita pun juga memberi kebaikan ya, kepada tetangga kita ya, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi gitu. Itu saja pembahasan kita tentang kehidupan tetangga ini. Bagi yang belum sedang mencari rumah ya, maka ada pepatah umdur ila jar qoblada. Tapi ini bukan hadis ya. Umdur ya ila jar qoblada. Bagi yang belum punya rumahnya. Apa itu artinya? Lihatlah tetanggamu sebelum kamu menentukan rumah. Gitu ya. Ini penting ya. Jadi kita perlu survei, kita perlu tahu dulu bagaimana komunitas di rumah, apa di kehidupan perumahan di situ. Oh ternyata baik-baik. Ini penting ya. Ya. Dan kalau nasihat ibu saya, ya rahimahullah, itu cari rumah yang dekat masjid. Ya, cari rumah yang dekat masjid. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.